Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak hebat. Berjumpa lagi bersama Ibu Rima Malini di pembelajaran kali ini. Bagaimana kabar anak-anak sekalian? Ibu Rima harap semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan baik ya. Nah, seperti biasa, Ibu Rima kembali mengingatkan kepada kalian untuk sering-sering mencuci tangan dengan sabun dan menjaga jarak. Kemudian, jika kalian harus keluar rumah, jangan lupa untuk tetap memakai masker ya. Kita bersama-sama memutus rantai penyebaran virus corona. Nah, anak-anak, hari ini kita belajar di tema 8, lingkungan sahabat kita. Tentunya kita masih berada di subtema 1 tentang kekayaan sumber energi di Indonesia. Kita masuk ke pembelajaran 2 ya. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, kita harus tahu nih tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, siswa mampu mengidentifikasi berbagai tangga nada dengan benar. Tujuan pembelajaran yang kedua, siswa mampu menjelaskan terjadinya siklus air dengan baik. Tujuan pembelajaran yang selanjutnya, siswa dapat membuat bagan sederhana untuk menjelaskan siklus air. Kemudian, siswa mampu mengidentifikasi urutan peristiwa dalam bacaan dengan benar. Nah, anak-anak, di awal pembelajaran kali ini, Ibu Rima ingin mengajarkan kalian dalam menyanyikan lagu yang berjudul Air, ciptaan dari Ibu Yanti. Nah, silahkan kalian menyimak bagaimana Ibu Rima menyanyikannya ya. Nanti setelah menonton video ini, silahkan kalian yang menyanyikan lagu Air ya. Baik, disimak baik-baik. Semua orang membutuhkan air, tua muda, kaya dan miskin. Tanpa air orang akan mati, tanpa air tiada kehidupan. Semua orang membutuhkan air, tua muda, kaya dan miskin. Tanpa air orang akan mati, tanpa air tiada kehidupan. Tanpa air orang akan mati, tanpa air tiada kehidupan. Nah, anak-anak, tadi kalian sudah menyimak Ibu Rima menyanyikan lagu yang berjudul Air. Nah, dapat kita dengarkan bahwa ada pesan-pesan yang terkandung dalam lagu tersebut ya. Di situ dikatakan bahwa kita sangat membutuhkan air. Jika tidak ada air, maka tidak adalah kehidupan di bumi ini. Nah, untuk itu Ibu Rima ingin menjelaskan tentang siklus air. Ayo kita bersama-sama membaca teksnya ya. Silakan kalian membuka buku kalian, buku pendamping tema 8 subtema 1 di pembelajaran 2 ya. Silakan kalian buka siklus air. Luas permukaan bumi 71% berupa perairan. Perairan tersebut berupa sungai, rawa, danau, laut, dan lautan. Air merupakan sumber kehidupan bagi semua makhluk hidup di bumi. Lapisan bumi yang tertutup oleh air disebut hidrosfer. Setiap hari kamu membutuhkan air. Air digunakan untuk minum, memasak, mencuci, dan mandi. Pernahkah kamu memperkirakan berapa liter air yang kamu pakai setiap hari? Walaupun digunakan secara terus-menerus, air tidak akan habis. Air akan selalu tersedia karena mengalami suatu siklus.
Siklus air adalah perubahan wujud secara berulang dalam suatu pola tertentu. Air yang terkena panas matahari akan menguap membentuk uap air. Peristiwa penguapan ini disebut evaporasi. Uap air naik dan berkumpul di udara. Lama-kelamaan, udara tidak dapat lagi menampung uap air atau jenuh. Proses ini disebut presipitasi atau pengendapan. Semakin ke atas, udara semakin dingin sehingga terjadi kondensasi dan terbentuklah embun. Embun berubah menjadi titik-titik air. Titik-titik air yang jenuh akan jatuh ke bumi. Peristiwa inilah yang disebut hujan. Nah, sebagian air hujan meresap ke dalam tanah. Sebagian lagi akan mengalir di permukaan tanah, ke laut, sungai, danau, dan sebagainya. Dan proses siklus air akan berulang lagi. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwa jumlah air di bumi secara keseluruhan cenderung tetap, hanya wujud dan tempatnya yang berubah. Nah, anak-anak, tadi kalian sudah menyimak penjelasan Ibu Rima tentang bagaimana bisa terjadinya hujan kan? Nah, kali ini Ibu Rima ingin menceritakan sebuah dongeng yang berjudul Peri Hujan yang Bersedih yang dituliskan oleh Raisita Patapa. Aku adalah peri hujan. Aku bertugas membantu Dewi Cuaca membagikan hujan di kotamu. Hanya di kotamu. Karena di tempat lain ada peri hujan yang bertugas. Sore ini aku bertugas untuk menurunkan hujan. Aku berdiri di pucuk sebuah pohon akasia dan mengamati luas daerah yang akan kuberi hujan. Saat itu aku mendengar sesuatu. Lihatlah, langit tertutup awan mendung. Sebentar lagi pasti akan turun hujan lebat. Hujan terus. Kenapa? Apa kau membenci hujan? Apa kau tahu, setiap turun hujan, Mama mengomel karena jemuran pakaian tidak kering. Papa juga menggerutu karena harus mencuci motor lagi. Dan kakak akan cemberut karena saat pulang sekolah ia basah kuyup. Oh iya, aku juga sering dengar dari pamanku, beberapa bulan ini hujan menyebabkan banjir di mana-mana. Aku tertegun mendengar mereka. Apa manusia sangat membenciku? Setelah lama berpikir, aku memutuskan untuk tidak menurunkan hujan hari itu. Akan kulaporkan pada Dewi Cuaca bahwa aku sudah melakukannya. Aku memang berbohong. Itu karena aku tak mau dibenci siapapun. Sejak hari itu, aku selalu berbohong pada Dewi Cuaca. Ia mungkin tak tahu karena tak pernah menungguiku sampai selesai bertugas. Pada hari ke-10, seperti biasa aku pulang ke puri awanku setelah berkeliling di kotamu. Saat itulah aku bertemu Dewi Cuaca. Apa tugasmu sudah selesai? Tanyanya ramah. Aku hanya mengangguk dan tak berani menyahut. Lalu kenapa sayapmu terlihat begitu kusam dan berdebu? Jika seorang perih benar-benar sudah melaksanakan tugasnya, maka sayapnya akan terlihat biru berkilau karena basah oleh air hujan. Aku terkejut karena tak menyangka Dewi Cuaca akan mengamati itu. Maafkan aku Dewi, kataku sambil menangis. Lalu ku ceritakan alasanku melakukan itu semua. Dewi Cuaca mendengar ceritaku sambil memelukku. Setelah aku selesai bercerita, Dewi Cuaca mengajakku terbang ke istananya. Ia membawaku duduk di tepi danau besar yang berwarna biru di tengah istana. Permukaan danau itu terbagi-bagi dalam petak-petak yang tak terhingga jumlahnya. Akan aku tunjukkan mengapa beberapa bulan ini bencana banjir terjadi dan kitalah yang sering disalahkan. Dewi Cuaca mengayunkan tongkatnya. Danau itu kini hanya terdiri dari 4 petak besar. Ia membuka petak pertama dan terlihat gambar beberapa orang membuang sampah di sungai dan di selokan.
Ini adalah sebab pertama, katanya dengan wajah sedih. Air hujan yang jatuh seringkali tak bisa mengalir ke tempat yang seharusnya. Itu karena banyak sampah bertumpuk. Saluran air tersumbat hingga air meluap ke darat. Lanjutnya, lalu membuka peta kedua. Ini sebab kedua, katanya sambil menunjukkan gambar hutan-hutan yang ditebang hingga terlihat gundul. Tanpa ada akar sebagai penyerap dan penahan air, maka air akan tercurah seperti jatuh dari sebuah pancuran. Saat itu bisa terjadi banjir lumpur yang membawa batu-batu besar yang sangat berbahaya. Jelasnya. Tapi aku masih saja merasa bersalah, kataku padanya. Dewi Cuaca membelai kepalaku. Tentu saja tidak, katanya dengan senyum lebar dan membuka peta ketiga. Lihat, meski di rumah ini sebagian besar penghuninya menggerutu, namun ada juga orang-orang yang gembira. Itu karena mereka bisa mengisi penampungan air mereka yang hampir kering. Tidak adil kan kalau hujan tak diturunkan hanya demi satu rumah ini, iya kan? Akhirnya aku bisa merasa lebih lega. Lalu apa isi peta keempat? Tanyaku penasaran. Sang Dewi membukanya. Lalu di sana aku melihat dua gadis yang kujumpai waktu itu. Mereka sedang termenung di depan sebuah kuncup kecil bunga kembang sepatu. Salah satu berkata, "Aku rindu hujan, rasanya sudah lama ia tak turun." Iya, jika sehari lagi hujan tak datang, bunga ini pasti akan mati. Aku kemudian menatap Sang Dewi untuk meminta persetujuan. Ketika ia mengangguk, aku segera mengembangkan kedua sayapku dan terbang. Aku ingin segera menjalankan tugasku untuk menurunkan hujan. Nah, anak-anak, itu dia tadi dongeng tentang peri hujan yang bersedih. Apakah kalian bisa menemukan amanat-amanat atau pesan-pesan yang diselipkan dalam cerita tersebut? Jika memang kalian sudah menemukan, silakan kalian menuliskan di buku latihan kalian dan mengumpulkan ke ibu ya. Nah, kemudian silakan kalian tuliskan kembali urutan peristiwa dalam bacaan peri hujan yang bersedih. Gunakan bahasa yang baik dan benar ya. Perhatikan penggunaan kata-kata baku serta tanda baca yang tepat. Tulis pada kolom di buku kalian. Kemudian silakan kalian bacakan di dalam bentuk video. Nah, anak-anak, berakhir sudah video pembelajaran kita kali ini. Terima kasih untuk kalian yang selalu menyimak hingga akhir dalam video pembelajaran Ibu Rima ya. Tetap semangat belajar dari rumah. Jika Ibu Rima ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Akhir kata Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.